Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Kita lebih semangat lagi, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal. Siapa di sini yang percaya bilang amin. 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 Yang Amin. Amin. Percaya sama Tuhan? Amin. Kita semua harus percaya. Amin. Karena setelah kita Amin. dari bait Tuhan, kita sudah masuk lagi ke hadiratnya. Kita harus percaya di dalam bait Tuhan itu, kita itu nggak mungkin ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pertolongan dan mazmur kita, betul nggak? Jadi saya mau ajak semuanya untuk terus percaya kepada Tuhan, dan marilah kita semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, karena hanyalah Tuhan satu-satunya jalan dan kekuatan serta mazmur kita. Oleh karena itu kita mau ngajak semuanya untuk percaya sama Tuhan, dan kita akan semakin kuat dengan percaya. Oke? Mari kita kuatkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, tiang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan, kita mau percaya bareng-bareng, karena Engkaulah kekuatan dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo kita lebih bersyukur lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Wah, luar biasa banget. Pada capek nggak nih? Udah Belum. berlonjak-lonjak? Iya, Belum capek? belum. Belum capek, luar biasa banget. Ini kaum muda ini emang benar-benar nggak ada capeknya. Oke, kali ini mau ngasih bonus nih sebenarnya. Kenapa sih tema PW kita kali ini kaum rebahan? Terus ingat nggak di hashtagnya ada apa tuh? Ada yang tahu nggak mungkin Hashtagnya teman-teman di apa? rumah Hashtag juga? yang di atas itu ya kak Iya. ya? Iya dong. Aku lihatnya itu kayak ada up-upnya gitu. Iya, apa coba yang up? Level gak sih? Oh, level up nggak sih? Ah iya, Oh iya, benar. level up. Apa coba level up tuh? Mungkin ada yang tahu mungkin kenapa sih kok kita headline-nya tuh harus level up gitu. Kenapa ya? level up itu kan naik-naik gitu ya kak ya? Iya, betul banget, naik level. Hmm, Ada yang tahu nggak? Nanti aku kasih pulsa. waduh, Kuota. Sudah dia gini. gue dia gitu ya. Iya, kuis berhadiah. Enggak. Kenapa coba kita temanya level up? Maksudnya headline-nya kita, kenapa sih hashtagnya itu level up gitu? Mungkin supaya kita imannya bertumbuh gitu, naik tingkat gitu kak? Iya. Atau gimana? Iya, kurang lebih gitu. Kalau Abi gimana? Ya mungkin kita kayak bisa memperbaiki diri dengan level up gitu kan kita bisa lebih baik lagi. Oh, maksudnya kalau melakukan kesalahan berarti kita, Iya, harus, kita harus naik level dengan naik level. kesalahan itu enggak kita lakuin lagi Iya, tapi benar lebih sekali. baik lagi. Ah, iya, Iya, benar banget sebenarnya PW kita menyongsong tema level up itu memang seperti itu. Kita mau bersama-sama, nggak hanya aku, nggak hanya mungkin Abi atau Yosefa, enggak, tapi kita mau bareng-bareng semuanya untuk apa? Untuk level up lagi, memperbaiki bersama-sama baik dari mental, karakteristik, dan juga psikologis kita masing-masing. Jadi selama 2 tahun ke depan PW kita ini bakalan seru banget. Kenapa sih seru banget? Karena kita akan menyongsong tema-tema itu. Jadi setiap PW yang diadakan 2 bulan sekali itu nanti temanya beda-beda. Tapi tetap headline-nya level up ya. Jadi level up itu kalau mungkin tema kali ini akan seru banget. Ya kan, nanti dibawain sama, kemarin ada di foto tuh Jessica sama Andreas ya kan. Iya. Itu udah hits melangkah tembok. Gitu Udah kan. udah kenal belum? Nanti kita kenalin ya, Ya, ya kita kan. kenalin nanti. Iya, bakalan seru, jadi ditunggu aja karena kali ini aja udah seru, apalagi PW-PW berikutnya gitu kan. Karena sekarang udah ada artis Jessica dan Andreas ya. Oke. Nah nanti di PW berikutnya, di level up berikutnya kita akan ada artis-artis papan atas lainnya ya kan. Wow. Iya bener banget, bisa jadi nanti aku bawa siapa ya, Master Deddy Kobuser mungkin untuk podcast Mantap. bareng ya kan. Ya kan, nanti pokoknya kita akan membangun karakter kita, psikologi dan mental kita lebih lagi dalam PW-PW berikutnya ya kan. Oleh karena itu pasti semua udah pada penasaran nunggu-nunggu, mana sih nih Jessica, mana sih yang namanya Andreas itu yang katanya ganteng ya kan. Mana sih? Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut Jessica dan Andreas. Wow. Wow, efeknya. Disambut dengan Efek, ya efek. Oke. Silakan. Efek. Oi, waduh, ngapain Anda rebahan ya kan? Sambil main HP, enak banget hujan-hujan begini Bapak. Ya, ini boleh saya duduk nggak? Mic Anda mana? Nggak kedengar. Nah ini, saya kasih mic Anda. Iya. Ya, makasih ya Jessica ya. Iya, aduh enak banget ya Andreas tiduran sambil main HP begitu. Anda ngapain Pak? Biasalah, saya tuh sibuk sekali sih. Sibuk, baru pertama kali saya lihat orang sibuk itu tiduran ya. Tapi coba kita tanya, sibuk ngapain sih Andreas? Ya sebenarnya saya tuh sibuk gak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Wow, sibuk tidak ngapa-ngapain. Iya, Iya, benar. ini garis miring malas gak sih Pak sebenarnya? Enggak ya? Enggak sih, Oh, canda. enggak, Canda aja, iya. canda. Jadi sebenarnya tadi sibuk gak ngapa-ngapain, apa aja yang di scrolling di HP itu? Sebetulnya saya tuh bekerja ya Jessica. Oh kerja, iya. Udah pindah dari kerjaan sebelumnya? Oh, masih. Oh masih ya. Ini sampingan aja Oh kok. sampingan. Kerjain apa sih Pak di HP? Saya tuh kerja sebagai media sosial analyst gitu. Media.
Ini Nggak kalau pernah dari dengar kan ya? Gak pernah dengar, pertama kali dengar. Ini kalau dari istilahnya aja udah keren banget kan, Inggris banget. Social media analyze. Ini kalau boleh saya tebak ya, apakah kamu menganalisis sosial media yang kamu pakai? Oh jelas, kamu tahu Instagram, Tahu. Twitter, Twitter tahu. Facebook, Facebook udah kolot tapi TikTok, tahu. tahu TikTok kan? tahu banget Pak. yang Begini-begini kan? Itu saya menganalisis setiap hari konten apa yang lagi viral. Konten apa yang lagi viral? Jadi Iya. sekarang saya mau tanya, yang lagi viral apa tuh? Gak suka gelai. Oh, nggak mau nggak suka gelai. Iya dong gelai. Aduh, saya pengen muntah rasanya ya. Sebentar Pak, saya Gimana, melihat gimana? sesuatu yang punya saya. Iya, itu Oh HP iya, saya ya? bukan? Ini punyamu ya? Iya, Oh contekannya iya. di sini soalnya. Jadi harus Oh saya iya, ambil lagi. yang saya, Iya, kita ya. punya contekan masing-masing kan. Maaf ya Oke. sis ya. Enggak apa-apa. Tadi Andreas bilang menjadi social media analyze. Semua Iya. dianalisis. Sebenarnya yang mau dianalisis di sosial media itu apa sih? Banyak sih ya, Banyak. banyak sekali yang mau dianalisis. Dari usia penonton, Oke. kesukaan penonton. Mm-mm. Nah itu semua kita bisa tahu dengan menganalisis data. Oke. Keren banget ya istilahnya. Oh keren. Ini- Sebenarnya Pak, maaf saya potong lagi oh iya nih ya. nggak apa-apa. Menganalisis data ini kan di Instagram, waduh. Waduh, bahkan langit pun aja marah sama pernyataan Anda Pak. Ya, menganalisis umur, usia dan lain-lain itu kan udah bisa dilakukan di aplikasi. Bahkan Instagram pun juga udah ada fitur itu ya kan. Insight kita kelihatan nih, oh kita reach berapa account. Mayoritas followers kita umur berapa sih. Terus saya mau nanya, yang Anda lakuin apa? Oh sebentar. Yang saya Sebentar. kerjakan tuh nggak hanya sekedar analisis. Oke, Kalau baik. analisis tuh udah mainstream gitu. Saya tuh berbeda. Saya menganalisis lalu memberikan saran kepada influencer. Oke. Begitu. Berarti sudah pernah memberikan saran kepada influencer. Boleh disebutkan nama influencer yang sudah Anda beri saran itu siapa aja? Atta Halilintar. Wes. Ada yang percaya? Saya tidak. Deddy Corbuzier. Saya juga tidak. Anda tahu? Tahu. Tapi Saya saya belum nggak percaya Pak, maaf. Saya orangnya tidak, saya kayak Thomas, harus melihat Iya. dulu baru percaya. Saya cuma tanya Ya. Anda tahu nggak aja kok. Oh iya, sorry. Iya. Tapi tetap Pak, saya nggak percaya, mohon maaf nih ya. Loh iya, saya cuma tanya aja. Iya, baik, Kamu tahu baik. kan? Tahu, Ya tahu. sudah, saya belum pernah sih. Iya. Oh jadi sebenarnya belum ada yang dihasilkan ya dari social media analyze ini? Oh iya, masih belum, masih proses. belum. Masih proses. Berarti kalau proses ada target dong yang ditentukan. Kira-kira kapan Anda bisa meng-guide influencer-influencer besar itu? Nah, ini pertanyaan yang cukup problematis ya. Problematis. Kapan? Asik. Nah, pertanyaan kapan itu terjawab ketika saya sudah mengenal mereka. Tapi Oke. sayangnya saya masih belum kenal sih. Belum mengenal. Iya. Sekali lagi pakai kata belum ya Pak belum, ya? belum. Bukan Berarti tidak mengenal, belum. 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 Berarti kalau boleh aku simpulkan sebenarnya belum ada buahnya nih. Belum ada yang dihasilkan dari scrolling TikTok, scrolling Instagram, analisis data yang begitu luar biasa tadi tuh belum ada ya Pak ya? Oh, belum, belum. Oh belum, baik. Tapi kita tunggu aja, kita doakan Andreas menjadi social media analyst yang luar biasa ya, amin. Iya, terima kasih ya Jessica ya, Iya, doanya ya. Baik. Dari tadi saya terus yang ngomongnya Pak. Kalau aku lihat nih Andre, kalau Gimana, tadi gimana? Andreas bilang social media analyst, terus tadi aku lihat Andreas enak banget kan rebahan Ini nih. sambil scrolling TikTok. Sebenarnya pekerjaan ini yang kamu tadi sebut pekerjaan itu, ini bisa Cer. dibilang males nggak Tunggu sih? aja. Kan cuma rebahan. Yang gerak cuma jari doang sama hidung nafas. Ambil. Ya kan? Males nggak sih ini Andre? Menurutmu? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Tumben Anda cerdas gitu Oh ya. iya, jadi selama ini saya tidak cerdas sebagai teman Anda ya. Enggak sih, sebenarnya Anda jenius. Cuma Makasih. kali ini baru cerdas saja. Cerdas. Turun berarti dong Pak? Iya, lagi turun. Baik, silakan. Oke. Nah, jadi kalau mau dikatakan males tuh kita harus tahu dulu. Tahu membedakan dua tipe orang di dunia ini. Nah, jadi di dunia ini ada dua tipe orang, Jess. Oke, apa itu? Yang pertama itu orang sibuk. Orang sibuk. Sibuk ya. Iya. Oke, yang kedua itu orang produktif. Orang produktif. Nah,
Gitu. Anda produktif atau sibuk? Saya Jess? produktif. Tadi tangan saya sudah menunjukkan orang sibuk dan orang produktif. Oh begitu. gitu ya, maksudnya nyindir ya? Enggak nyindir, fakta. Fakta terlihat ya. Enggak, saya enggak sibuk kok, saya produktif. Produktif. Oh, Produktif, sebentar ya. Andrea, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita mau ngingetin nih buat teman-teman di iya. rumah, buat Bapak Ibu yang mungkin kalau misal ada pertanyaan atau mungkin tidak harus pertanyaan ya Andreas Ya ya. enggak apa-apa. Ada sharing yang berkaitan dengan tema kita hari ini, silahkan langsung aja di drop di kolom chat Zoom. Jadi nanti kita akan saling berbagi bersama untuk bisa tahu nih, untuk bisa saling meneguhkan juga ya. Tuh, langsung aja diketik di kolom chat Zoom, oke? Oke, silakan chat di sini ya, di bawah. Chat di sini, Di ya bawah di bawah. Ada tulisannya nih harusnya nih. Kalau nggak ada tim multimedia nih kacau. Silakan protes ya nanti. Oke, Oke, back to gimana? topik. Tadi kata Andres ada 2 tipe orang. Yang sibuk dan produktif. Iya, yang sibuk dan produktif. Sebenarnya kayak gimana sih Andre sibuk dan produktif itu? Sebenarnya kan kalau aku melihat ya, sibuk melakukan pekerjaan, produktif pun melakukan pekerjaan. Nah, bedanya apa sih? Nah gini, bedanya itu, kamu tahu pengacara? Hotman Paris yang begini-begini? Yang gini-gini itu. Oh iya, yang di TikTok itu? bukan sih. Oh bukan, nah, dia kan pengacara Pak. Iya, pengacara tapi bukan itu maksud saya. Jadi pengacara apa? Nah maksud saya tuh, pengacara itu pengangguran banyak acara. Ini anak milenial, semua serba disingkat, ada kepanjangannya. Ada itu ya, Iya, sebagai kepanjangannya. kode. Iya. Nah, kamu pernah nggak sih Jess kalau misalnya ngechat orang, tapi orangnya itu nggak ngerit, nggak bales, padahal kita udah ngechat panjang gitu kan, di ping atau pp gitu ya, tapi nggak di-read. Tapi ketika kita lihat story, loh, orang itu kok masih Update. bisa update story gitu, update status. Ini Nah. Andreas bertanya kan? Iya, Pernah bertanya. banget begitu. Pernah banget ya, pasti banyak lah ya yang mungkin chat, tapi kita nggak boleh negative thinking dong Dre. Bisa jadi chat kita tenggelamnya di dasar laut banget. Jadi WhatsApp dia paling dasar tuh chat kita. Itu ya, tenggelam. Oh ya, bisa jadi ya. Bisa karena jadi. banyak yang cari gitu kan. Banyak Saking yang mencari dia. Banyak relasi. Saking terlalu banyak saking relasi. pentingnya gitu ya. Banyak orang cari, Betul. akhirnya tenggelam. Iya. Andreas pernah gitu juga nggak? Sering sih. Pas sering digituin. Iya, kasihan sekali ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, sebenarnya sibuk itu apa sih? Nah, sibuk itu ya seperti yang saya katakan tadi. Padahal kalau misalnya mau dilihat lebih apa ya, lebih jelas itu, padahal kita bisa balas saat itu juga. Tapi seringkali kita masih alasan, mencari-cari alasan, sibuk enak nonton Netflix gitu. Aku sibuk baca komik, baca Conan. Aku sibuk nih masih cuci baju, tapi sebetulnya nggak cuci baju sih, cuma rebahan, scroll TikTok gitu, gitu-gitulah sibuk. Terus kalau produktif itu seperti apa menurut Andreas? Kalau produktif itu gini, kamu pernah lihat orang-orang di kafe nggak buka laptop, buka Oke, laptop ya, iya. buka laptop, dia kelihatan santai atau sibuk sekali? Sebenarnya dia sibuk tapi terlihat santai Pak. Loh, harus pilih salah satu. nggak Oh harus boleh pilih dua. salah satu, saya kan Iya. maunya 2. Kelihatan sibuk sih kan kayak ngerjain skripsi, sering banget begitu kan. Enggak sih, dia santai aja Oh dia sih. santai. Duduk santai. Berarti kafe kita kopi beda gitu. Pak. Oh beda Kafe ya kita kafe. beda iya. Beda kelas gitu ya. Beda kelas. Nah, oke, orang yang produktif itu nggak harus kelihatan sibuk gitu. Oke. Nah, jadi bisa aja dia kelihatan santai, pakai celana pendek gitu Iya. kan. Heeh. Tapi sebetulnya dia pakai jam tangan Rolex, mobilnya Ferrari gitu kan. Nah, itu Murah produktif. banget. Iya. Iya, murah banget. Wah, asik. Nah, Oke, oke. Nah, itu bedanya sibuk sama produktif. produktif. Tapi aku boleh tanya nggak sih, Jas? Boleh banget. Sebetulnya aku masih bingung sih. Kalau misalnya di dunia ini ada 2 orang, Iya. yang satu produktif, yang Yang satu satu- males ya. Yang Satu satu sibuk. sibuk. Satu sibuk ya. Nah. Ha-ha. Males ini di mana letaknya? Males ini letaknya di dasar jurang, Pak. Enggak. Nah, Waduh. ini juga bagus Andreas. Aku juga pengen bertanya sebenarnya males nih masuk kategori mana sih? Tapi kalau menurutku pribadi, males ini masuk sangkarnya sibuk. Lebih tepatnya sok sibuk. Ya, contoh. Ada rapat nih penting, ya. Karena ini aku pernah mengalami sendiri. Ada rapat penting. Aku alasan,
sorry ya tidak bisa datang karena aku ada kegiatan. Sibuk toh, ada kegiatan kan, Oh ada iya, sesuatu yang sibuk dilakukan. sekali gitu. Ternyata kegiatan yang dilakukan adalah menghabiskan episode Korea drama di Netflix. Itu bagiku sibuk. Nah jadi seringkali malas ini bersembunyi di balik kata sibuk. Oke. Itu kalau menurutku. Jadi- Kalau menurut Andreas, Sebetulnya nih, kalau misalnya aku tangkap dari ceritamu, baik. sebetulnya sibuk itu seringkali jadi pembenaran gitu ya atas males gitu. Iya, 11-12 lah ya, sesaudara lah ya. masih saudara Masih ya? saudara. Oh gitu, oke. Kalau boleh tanya nih, Boleh, kamu boleh tanya aja. Ini kan nonton- kita ngobrol ya. nonton Netflix apa sih Jess? Nonton Drakor Netflix apa sih? sekarang aku lagi nonton ini, apa? Itu loh, Vincenzo yang lagi ngetren banget, yang dibakar-bakar itu, yang pengacara juga itu Pak. Oh pengacara, Pengacara ya? juga. Pengangguran banyak Pengangguran acara? banyak acara. Oke. Ya, tuh. Anda bagus sekali ya kayaknya, Bagus pengalaman banget. ya? Pengalaman. Nah Andreas, Oke. kita udah bahas males nih. Tadi kita bisa tarik garis besar kalau ternyata males ini sangkarnya disibuk, masuk kategori sibuk. Lebih tepatnya sok sibuk gitu kan. Terus kalau tadi aku lihat Andreas nih rebahan di awal kan. Tapi Andreas bilang Andreas menjadi social media analyst. Berarti kan sebenarnya produktif nih kerja. Nah tapi kok saya lihat kayaknya dari buahnya tidak ada menghasilkan sesuatu. Berarti itu masuk kategori produktif atau malas? Kalau saya pribadi masih tengah-tengah ya, Mau antara tengah-tengah. produktif dan sibuk. Iya. Karena masih proses, Masih proses. nggak ada yang instan, proses semua. Semuanya butuh proses ya Andre. Oh iya, Cuman jelas. kalau kelamaan diproses juga agak bingung ya kapan buahnya begitu. Oh iya gitu Iya ya. kan? Oke. Oke. Sekarang kita mau samakan frekuensi dulu. Menurut Andreas, males itu apa sih? Kalau males ya, menurutku itu, kamu tahu SpongeBob? Oh tahu, saya suka banget SpongeBob. Kamu tahu temannya SpongeBob, best Tahu. friend-nya? Oh Patrick, bintang laut kan? Iya. Iya tahu. Oke, tahu kan? Tahu banget. Nah, males itu kayak Patrick, Jess. Oke. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kamu tahu nggak ketika si SpongeBob pengen belajar nggak ngapa-ngapain, si Oke, Patrick iya. ngapain? Iya pernah. Si Patrick diem aja Pak. Coba peragakan. Cuman duduk begini. Terus-terusan sampai SpongeBobnya kesel gitu. Ya enggak sih? Nah, itu malas itu seperti itu, seperti Patrick. Cuma gitu. Tidak melakukan apa-apa. Iya, nggak ngapa-ngapain, mikir apapun juga enggak gitu. Oke. Gitu. Tapi Patrick males terkenal Pak. Ya kan? Kita males nggak terkenal. Udah nggak terkenal nggak menghasilkan duit. Susahnya begitu. Ya kan? Oh iya, benar sekali ya. Terus? Kita belum sih, belum Belum ya. menghasilkan duit. Amin belum. ya suatu saat. Nanti. Tapi harus berusaha juga Iya, Andreas. setelah acara ini ada kok, dapat Iya siap. katanya. Ini aku lihat di kolom chat masih sepi-sepi aja nih Andre ya. Kita Oh, iya. ingetin sekali lagi buat Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin ingin bertanya ataupun sharing tentang apapun yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, silahkan langsung aja drop di kolom chat. Karena kita akan belajar bersama, kita akan sharing bersama ya Andreas ya. Iya benar. Iya Andreas Kita bisa ketip-ketip ini sharing ya. ngantuk atau gimana ini ya. Agak Cuacanya susah. ini anu ya, Mendukung. sungguh mendukung untuk meditasi gitu. Berarti lingkungan juga mendukung untuk kita melakukan sesuatu ya sebenarnya. Iya, sebenarnya kita bisa meditasi di sini. Oke. Ngomong sepi. Dari tadi kita udah bahas males ya kan, males-malesan Iya. kayak Patrick dan lain-lain. Sebenarnya kenapa sih males itu bisa terjadi? Apa dari bait sebenarnya malaikat udah menanamkan nih, oh tak taruh bibit males di manusia ini satu, nanti tinggal kamu rawat atau enggak urusanmu. Sebenarnya kayak gitu atau kayak gimana nih Andreas? Kenapa malas itu bisa muncul di dalam diri seorang manusia? Nah, ini pertanyaan yang bagus, Jess. Akhirnya. Saya bagus juga. senang gitu Yes. mendengar pertanyaan ini dari Jessica. Biasanya nggak bermutu ya pertanyaan saya Iya, Pak ya. biasanya nggak bermutu gitu. Kalau tanya itu harus disensor itu. Pribadi, lanjut. Oke, sebetulnya penyebab males ya, Penyebab malas, kenapa bisa muncul malas? berdasarkan data yang saya himpun dari TikTok, Instagram, Facebook gitu ya. Sumbernya tidak tepat ya Pak sebenarnya. Lanjut. Oh enggak, di Instagram, TikTok, media sosial ya, apapun. Kita tuh bisa punya banyak data gitu. Betul. Data apapun. Nah dari situ saya bisa menghimpun data.
kalau penyebab males tuh sebetulnya ada 5. Oh, banyak juga ya. Ya, saya contek dulu. Saya lupa. Aduh, Jawanya keluar Bapak Ibu. Ya, karena takutnya sebentar. ini ya salah. Kalau Iya, salah nggak apa-apa. nanti saya diprotes. Betul. Karena apa yang kita sharing kan harus benar ya Pak, nggak Oh boleh iya, asal-asalan. harus berdasar data. Betul, harus Data berdasarkan yang data. akurat. Kalau datanya nggak benar nanti dimarahi kita. Lanjut, silakan Oke. dicari datanya. Jadi penyebab males tuh ada 5. Ada 5, apa aja itu Andreas? 1, capek. Capek, Kedua, stres. stres, yang sering stres Iya. ya, Yang ketiga, mau refreshing. refreshing. Ya, Anda karena banget. capek, stres itu kan mau Oke, refreshing akhirnya iya, kan. iya. Yang keempat, pengen me time. Me time, Ya, waktu me untuk diri time. sendiri ya. Untuk diri sendiri dong. Yang Nah, kelima, yang terakhir itu yang sering dialami oleh kita-kita semua, apa itu? yaitu kelelahan mental, burnout gitu istilah. Burnout, istilah istilahnya psikolog gitu banget ya, Iya, burnout. burnout gitu. Kalau misalnya ada psikolog nonton bisa di Ada chat ya. calon psikolog ya dari Oh iya. Palu. Weh, Angela Dumanau, asik. Siapa nih, Angela Jess? nanti kalau ada yang salah boleh dikoreksi dan ditambahkan di kolom chat ya. Iya, Angel Dumano bisa chat ya. Oke, tadi ada 5 poin yang Andreas paparkan. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu kenapa sih kayak misal stres itu bisa menyebabkan malas akhirnya. Mungkin bisa dipaparkan supaya tidak rancu. Oke. Pernah nggak sih kalau misalnya dalam hidup itu kita akhirnya menemui tantangan, rintangan, terus rencana-rencana kita tuh selalu gagal gitu. Jadi kita sudah buat rencana, bagus nih, rencana A, B, C, bahkan sampai D gitu. Yes. Nah, tapi dari rencana A sampai D, itu nggak ada yang berhasil gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Sering banget. Oke, terus Sering banget. kalau sering apa sih yang Jessica rasakan? Misal udah planning nih ya, kita udah pengen punya, pengen merencanakan ini, pengen hasilnya seperti ini, kan sering kali gagal. Nah aku tipikal yang kalau gagal itu sebenarnya malas nyoba lagi sih. Jadi kayak berpikir bahwa oh ya udah hasilnya bakalan sama. Padahal sebenarnya belum dicoba, kita nggak tahu nih hasilnya akan seperti apa sebelum kita mencoba. Cuman aku sering kali putus asa, pasti. Marah sama diri sendiri tuh jelas. Aku merasa I'm not enough, aku nggak berjuang mati-matian sehingga hasilnya nggak maksimal. Kalau aku sih kayak gitu. Mungkin Andreas ada pengalaman yang lebih gitu, lebih menyentuh jiwa. Kalau saya kira-kira sama gitu. Kita udah naruh effort, kita mau Oke. bekerja. Terus ternyata apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan tuh akhirnya nggak sesuai rencana gitu. Iya. Berbeda. Nah, terus kalau dari situ kira-kira Jessica ngapain sih? Apa gimana? Apakah merasa males atau bangkit lagi? Biasanya tadi Andreas menyebutkan me time dan refreshing. Aku ini sering banget kalau udah gagal, me time-nya kebanyakan. Me time-nya bisa sebulan, 2 bulan, bener-bener me time doang, gak mau diganggu orang lain. Me time 2 bulan untuk diriku sendiri. Aku biasanya gitu sih, jadi mencari sesuatu yang menurutku bisa melegakan apa yang terikat di otakku. Jadi melakukan pengalihan lah atau kegiatan-kegiatan yang aku suka, kayak gitu. Oh gitu. Jadi Cuman untuk bangkit agak susah sih Indri, kalau aku pribadi. oke, jadi teman-teman catat ya, teman-temannya Jessica. Kalau Iya. misalnya chatnya nggak dibales, itu berarti Jessica sedang mengalami Me time. me time, Yes. bukan stres, males ya, Bukan. me time. Bukan marah juga ke kalian ya? Ya, Enggak. bukan marah, Me dicatat time. me time. Nah, Itu menyindir ya saudara-saudari. Baik. enggak, saya nggak menyindir Nggak kok. nyindir. Saya memuji gitu, karena kamu ini ya, self love gitu ya. Self Kamu love, memahami iya. dirimu sendiri. Siap. Kamu nggak mau burn out, akhirnya me time. Semoga itu bukan sarkasme ya Andreas. Oh, Ya mari enggak, kita enggak. lanjutkan ke poin kedua. Atau mungkin poin pertama mau ditambahkan? Oke, kayaknya itu sudah merangkum semua sih ya. Karena kalau capek, stres, Oke. lalu pengen me time kan akhirnya, Mhm. butuh refreshing. Nah, ketika refreshing gak bisa membuat kita seger lagi, tapi justru semakin capek, semakin stres karena pekerjaan numpuk, akhirnya kan burn out gitu ya. Yes. Kita kelelahan mental karena banyak yang harus dikerjakan. Mhm. Pekerjaan udah numpuk nih, misalnya skripsi, tugas paper gitu. Yang Oke. seharusnya 1 bulan 1, tapi karena ditumpuk,
Akhirnya di bulan terakhir jadi 6 paper Banyak gitu. ya. Iya. Kayaknya universitasmu aja Andre, ini universitas lain enggak? STFT kan ya? Iya berat memang. Memang agak berat kalau yang ini, beda kelas ya. Oh gitu ya. Oke, waduh ini jadi ngelucu ya. Oke. Tadi Andrea sudah memaparkan juga kenapa sih males itu bisa terjadi poin-poin itu dan sangat relate banget memang dengan kehidupan saat ini. Lalu sebenarnya ini pertanyaan yang sangat mengganggu pikiranku. Kenapa sih kita nggak boleh males? Padahal kan males itu juga tidak merugikan orang. Dengan aku males, aku rebahan nih scrolling. Apakah aku mengganggu orang lain? Tidak kan? Aku mengusik kenyamanan orang lain juga tidak. Aku melakukannya di kamar sendirilah. Kenapa sih aku nggak boleh males? Dan kenapa males itu dikategorikan dosa loh bahkan? Oh, pertanyaan yang sangat super sekali. Akhirnya. Ya. Tumben seorang Jessica bisa bertanya seperti ini tuh tumben sekali. Semakin Andreas menjatuhkan Senang saya. saya. Makasih loh Andreas. Oke. Silakan dijawab. Jadi gini Jess, kalau dari pertanyaanmu, kita itu harus bisa membedakan antara self love dan self destruction. Oke, mungkin bisa ditranslate kan sampai. Self-love. Ah, Self love dan self destruction. Distraction. Jadi self love itu kan mencintai diri sendiri. Oke, sayang banget nih. Oke, sedangkan self destruction Ah, itu menghancurkan diri sendiri. menghancurkan ini seperti apa? Menjambak Nah, rambut kah? oke. Menusuk-nusuk diri kah? Enggak ya, bukan? Enggak, Oh begitu bukan, dong. oke. Nah, jadi gini Jess, keduanya ini mirip tapi beda gitu. Mirip tapi beda. Iya. Jadi saudara kembar tapi beda mama kali ya? Iya, kayaknya beda papa juga. Beda gitu. pak, oh itu Iya. anak tetangga pak kalau begitu ya. Iya, kadang rumput Iya. tetangga lebih indah gitu ya. Lebih hijau. Iya. Nah, jadi gini Jess. Nah, kalau misalkan self love Self love. itu bentuknya ngapain? Kamu sering ngapain kalau self Kalau love? self love, Bentuk self ya love melakukan kegiatan yang membuat hatiku senang. seperti apa Ya itu contohnya? tadi me time, aku Netflix kan sampai Netflixnya nonton aku, ya sampai Oke. HP-nya yang lihat aku. Oke. Atau mungkin aku kuliner kemanapun yang aku mau, terus tidur. Tidur itu Oke. masuk me time sih, ya Oke. itu, Nah, itu ya. ya. Tahu nggak sih bedanya self destruction gitu? Self distraction kayak transformer gitu gak sih? Bukan ya? Bukan Enggak yang sih, dipencet bukan. terus dia ancur begitu, bukan. Bukan. Gimana Kalau tuh misalnya Andreas? mencet bisa keluar pesawat itu ya. Luar pesawat, lompat gitu. Bumblebee dong Pak. Ya. Bukan. Nah, jadi gini, self love dan self destruction itu sama caranya. Jadi pada satu waktu itu kita sama-sama melakukan hal yang kita senangi, entah nonton Netflix atau kita scroll IG, TikTok, baca buku atau apapun yang kita senangi gitu. Nah, tapi bedanya itu ada di porsi waktunya, Jess. Oke, Porsi waktu. Nah, jadi kalau misalnya self love itu dia punya porsi sendiri untuk me time dan juga punya porsi sendiri untuk bekerja gitu. Iya. Jadi dia sudah membagi waktu. Sedangkan kalau self distraction, you know lah seperti apa ya. Jadi berlebihan ya. iya berlebihan. Jadi ketika udah capek kerja 8 jam itu istirahatnya bisa seminggu, sebulan gitu. Nonton Itu Netflix. kayaknya bukan terus. istirahat Pak. Ya, vakum itu ya Pak, cuti. Iya, Ya. cuti. Nah, Oke, berarti sesuai porsi ya Andrea, self distraction dan self love itu sebenarnya beda tipis. Sama-sama melakukan kegiatan yang kita senangin tapi dengan porsi yang berbeda. Kalau self love pada porsi yang tepat, sedangkan self distraction sesuatu yang berlebihan gitu. iya Nah, benar. Muncul pertanyaan lagi nih, bagaimana kita tahu kalau kegiatan kita ini udah melampaui self love nih? Batasan-batasan seperti apa sih yang membuat kita oke, cukup Jess, ini sudah sampai self love, kalau kamu berlebihan kamu akan self distraction. Karena kadang sesuatu yang kita suka itu kan membuat kita nyaman toh. Dan akhirnya kita jadi bias, nggak kelihatan nih. Oh ternyata ini membawa sesuatu yang buruk loh dalam kehidupanku. Gimana cara aku tahu porsinya harus sampai mana? Nah, kalau bertanya tentang porsi itu biasanya kembali ke diri sendiri. Baik. Karena yang mengerti diri sendiri itu ya kita sendiri. Orang lain nggak tahu nih, kamu kan nggak tahu porsi saya seperti apa dan Kalau saya juga porsi nggak makan saya tahu Pak. Oh iya. Oh iya, iya. Jangan diceritakan di sini ya, Maaf, malu-malu. iya. Oke. Nah, jadi seperti gitu, Jess. Yes. Ada pepatah mengatakan, virtus stat in medio.
Oke, artinya Itu pepatah Jawa. ya. Jadi artinya itu kebijaksanaan terletak di tengah-tengah. Jadi nggak berlebihan juga nggak berkekurangan. Nah, pernah nggak sih kalau misalnya Jessica nih kerja, itu kerjanya sampai cuapek lembur, tapi nggak istirahat gitu. Pernah banget dong. Atau istirahat juga istirahat terus nggak kerja-kerja gitu. Pernah nggak? Enggak, aku lebih ke capek banget sampai merasa tidak cukup untuk istirahat. Nah, itu seperti itu Jess. Jadi sebetulnya kalau porsi yang pas ya, itu sebenarnya ada di tengah-tengah. Dan tengah-tengah itu hanya kita yang tahu. Oke. Orang lain nggak tahu. Berarti sebenarnya kita harus mendalami diri kita sendiri dong. Kita harus tahu porsi kita nih sampai mana. Iya. Tapi apakah bisa ditambahkan kita bagaimana melihat porsi yang tepat tuh dari buahnya Sindre. Kalau kita lihat apa yang kita lakukan ternyata membawa sesuatu yang buruk, kita merasa kok aku makin males ya. Kok kayaknya kerjaanku yang tadi Andreas bilang tesis, paper dan lain-lain menumpuk. Ternyata itu kan sudah kelihatan buahnya kalau self love kita udah berlebihan nih, udah Iya, nggak baik buat benar. diri kita sendiri. So we have to stop, ayo berhenti, kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Benar sekali Jess. Nah, Berarti sebenarnya berkaitan sama tanggung jawab juga dong, Andre. oh iya jelas. Itu sangat berkaitan sama tanggung jawab. Oke. Dan juga sama motivasi sih sebetulnya Sama Jess. motivasi. Kok bisa berkaitan sama motivasi itu gimana? Ini Pengap ya, berkaitan Pak? sama motivasi dan tujuan ya. Oke. Jessica kan kuliah nih. Udah Kita lulus? kuliah dong. Udah lulus? Ya udah lulus ya. Iya. Oke. Tahu dong tujuan kuliah itu untuk apa? Tahu Pak? Kalau misalnya Jessica tahu, tapi dalam mengerjakan kuliah, tesis, atau paper, tugas-tugas dari dosen gitu ya, itu Jessica nggak ngerjakan, malah nunda-nunda. Itu kira-kira kenapa? Apakah apa ya motivasinya kurang atau Jessica nggak tahu tujuan kuliah itu cuma ikut mama atau apa gitu? Lebih ke lupa motivasi awal Pak. Ya, Oke. lebih ke lupa. Kuliah sekedar ya udah kuliah yang penting dapat gelar SS-an itu, dapat sertifikat lulus selesai. S4 ya? S4, udah S4 loh saya. S4 ya? Oke. Sering kurang motivasi dan merasa kalau ya udah ya gitu-gitu aja karena menjadi keseharian kan. Jadi sudah sering dilakukan sehingga membuat kegiatan itu menjadi biasa aja. Bukan sesuatu yang harus benar-benar dikejar. Nah oke berarti udah nemu dong jawabannya. Udah nemu sih ya. Oke, itu korelasi Oke. ya. Korelasi Sangat- antara. Korelasi antara rasa malas dan kurangnya motivasi gitu. Oke, heeh. Sangat ya, ilmiah sekali ya, Luar biasa ya. luar biasa. Tumben kita ngomongnya gini ya. Ya karena PW Pak, ya bukan ngomong pribadi, harus bermanfaat ngomongnya. Oke Jess. Gitu. Pernah nggak sih kalau misalnya Jessica nih paper lalu tugas-tugas dari dosen kan pasti susah nih ya. Oke, heeh. Susah pasti kan dong. ya. Nggak sesusah STFT sih Pak. Oke, tapi susah kan Jessica. Susah. Nah, ketika susah itu lalu Jessica merasa males ngapain sih kerja gini nggak guna gitu. Buang-buang hidup mending nonton Netflix apa ngapain gitu. Intinya itu ketika ada tantangan Jessica mau menyerah gitu. Pasti ada saat-saat seperti itu. Dan merasa kayak tantangannya kok nggak habis-habis ya, kayak datang terus. Setiap udah dilewati datang lagi, lewat datang lagi. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari situ pertanyaanku gini, Jess. Sepenting apa sih motivasi atau mimpi dalam menghadapi rasa malas itu? Kan sebenarnya kalau misalnya punya motivasi, punya mimpi gitu kan, rasa malas, tantangan, rintangan kan pasti bisa kita atasi gitu. Betul. Nah itu menurut Jessica bagaimana? Menurutku punya goals itu penting banget Sindre. Dan mamaku pernah bilang, kalau kita bermimpi harus setinggi-tingginya. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita jatuhnya ke langit, ke awan, empuk katanya. Itu pas aku kecil aku dikasih tau kayak gitu. Bagiku mimpi itu luar biasa penting, kenapa? Karena menjadi motivasi awal kita. Kita inget nih, oh aku harus menuntaskan tanggung jawabku ini untuk apa? Ya untuk mimpiku ini, misal aku mau menjadi seseorang yang berguna. Aku kuliah buat selain dapat sertifikat sarjana, kan aku juga dapat ilmu, aku juga dapat relasi dan lain-lain. Ya aku harus ingat motivasi awalku lagi dong. Kenapa aku harus kuliah dan kenapa mimpi itu tidak bisa dihilangkan dari kehidupan setiap manusia? Karena kalau udah nggak punya mimpi, terus apa sih yang kamu kejar?
Atau kamu cuman mau hidup jadi orang biasa, ya udah sekedar aku jadi manusia, aku melakukan tanggung jawabku, mandi cuci kakus, ya selesai. Tapi kan gak seperti itu cara mainnya. Pasti setiap orang punya mimpi yang harus mereka tuntaskan dengan baik. Oke, jadi pada intinya mimpi itu penting ya dalam hidup. Penting. Supaya kalau misalnya rasa malas itu muncul, pengen menyerah, akhirnya kita bisa bangkit kembali ya. Betul, Nah, kalau boleh cerita nih, boleh banget. ini berdasarkan data analisis di sosial media lagi ya. Keren banget ya anak. Nah, Ya, Kalau lanjut. dari data yang saya kumpulkan tadi, Iya. rata-rata itu anak muda sekarang itu nggak berani bermimpi, Jess. Kenapa itu Nah, Andreas? jadi mereka punya slogan baru. Apa? Kalau bermimpi itu jangan tinggi-tinggi, supaya kalau jatuh nggak sakit. Iya. Nah, jadi slogannya diganti. Bermimpilah setinggi atap rumah, supaya kalau jatuh itu nggak sakit, masih pendek gitu. Iya, oke. Masih bisa selamat begitu Iya, ya. masih bisa selamat, minimal retak gitu tulangnya. Sakit juga dong Pak, ya. Iya, oke. Nah, tinggal 1 menit nih, udah dikode-kode aja. Udah di kode-kode nih, padahal Iya. asik banget nih ngobrolnya. Padahal Lanjut, sih kita kayaknya bisa manfaatkan 1 Baru menit ini. 10 menit Andreas. kita ngomong ya. Iya, gak kerasa. Iya, oke. Konklusi lah ya, langsung ke konklusi. Sebentar. Sebelum belum ya? konklusi, Oke, oke. masih ada Gimana? pertanyaan yang harus dijawab nih Gimana, Andreas. Jess? Ini Gimana? saya sudah cek di chat ya. Ada yang muncul dari calon psikolog kita nih, Angela Dumanau. Wekekeke. Hehe, weki. Aku mau tanya Kak, gimana caranya supaya nggak males? Nah ini mungkin kita lemparkan saja pertanyaan ini ke Andreas. Kiat-kiat supaya kita tidak males. Hal-hal sederhana aja yang bisa kita lakukan sehari-hari. Jangan yang muluk-muluk. Oke, Silahkan. ini mau yang singkat atau panjang lebar? Yang panjang tapi tidak lebih dari 10 menit. Karena waktu kita tidak boleh lebih dari 10 menit Andreas. Oke. Ya, Harus diakui kalau misalnya setiap orang pasti punya rasa malasnya sendiri-sendiri Oke. gitu. Dan itu kita tahu semua. Nah, yang selalu ditekankan oleh mentor saya itu sebetulnya begini. Ketika kamu malas, kamu harus tahu why. Why kamu harus melakukan ini. Ketika kamu capek, terus kamu menemukan kesulitan, tantangan, kamu harus ingat lagi, why-mu itu kenapa? Kenapa kamu harus menyelesaikan apa yang sudah kamu kerjakan gitu. Kalau misalnya kamu sudah ketemu why, dan kamu punya mimpi yang besar, itu kamu pasti akan lupa tantangan gitu. Misalnya gini, kenapa sih kita juga harus punya mimpi yang besar? Nah, ibarat mimpi itu apa ya, ini ya, patung ini nih, ini mimpi kita. Contoh ini tuh mimpi kita. Nah, yang ini itu tantangannya. Kita di sini. Nah, ini kita, mic-nya ini kita. Nah, kalau misalnya mimpi kita kecil, segini ya, ini ketutupan tantangannya, nggak kelihatan dong. Mimpi kita itu nggak kelihatan. Akhirnya kita milih apa? Kita milih menyerah, karena mimpi kita nggak terlalu besar gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tahu mimpi kita dan mimpi kita besar, cukup worth it untuk dikejar. Tantangannya segini. Kita di sini tuh masih bisa lihat mimpi kita. Kita masih bisa melihat kan. Kita tahu apa yang kita kerjakan dan itu sangat worth it untuk kita raih, kita capai gitu. Kan Jessica tahu, ini ya, Jessica Dumanau tahu Mary Riana Jessica kan. Dumanau, Angela Iya. Pak, Angela. Oh, Angela ya? Iya, Oh, grogi salah. anaknya. Iya, Saya ingatnya Jessica terus ya. iya, oke. Oke, Angela Dumanau tahu Mary Riana ya. Mary Riana kan menerbitkan buku mimpi apa ya, lupa saya. Mimpi adalah kunci, bukan? Oh enggak, Mimpi sejuta bukan dolar. mimpi juta dolar, tapi dare to big dream, berani untuk bermimpi besar. Nah itulah yang seperti saya katakan tadi, ketika kita punya mimpi yang besar, kita tahu apa yang kita kerjakan dan meskipun kita menemui tantangan, mimpi itu cukup seksi untuk membuat kita bangkit lagi gitu. Istilahnya seksi, berarti menggoda kita untuk kita bangkit lagi. gitu Iya ya. dong, harus seksi. Kalau nggak seksi, Siap. nggak mau dikejar gitu. Kayaknya mimpi saya udah tua deh Pak, gak seksi. Berat. Oke, Oke, ada yang mau ditambahkan lagi Andreas? cukup lah. Cukup. Mungkin Jessica mau menambahkan gitu. Enggak, saya mau baca pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Kak Cat ya.
males itu termasuk dosa nggak sih? Tadi udah kita jawab ya sebenarnya. Kenapa males itu bisa disebut dosa? Karena ketika kita males, itu membuat kita menolak untuk melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita. Betul ya, tadi seperti Andreas paparkan. Ketika kita males, kita ngerti nih sesuatu ini nggak baik buat diri kita, tapi tetap tidak kita lakukan. Maksudnya tetap ya udahlah diundur dulu santai-santai. Pada akhirnya ketika itu dilakukan secara berlebihan akan jadi self distraction dan membuatmu ya udah tidak melakukan. Kamu ngerti hal yang baik tapi tidak kamu ambil untuk dirimu sehingga kamu tidak bisa berbuah dengan baik dan menjadi dampak bagi dirimu sendiri dan bagi untuk teman-teman di sekelilingmu. Seperti itu. Menurutku sudah sangat menjawab. Nah ini pertanyaan ketiga, agak berat. Dari Cejunti, tolong definisikan malas secara tegas. Supaya tidak rancu dengan sibuk dan produktif yang barusan kita omongin tadi. Kok seperti wilayah abu-abu, jadi sebenarnya malas nih di mana sih? Jangan, tadi kan kita bilang malas ini masuk kategori sibuk nih. Nah Cejunti pengen sebenarnya kita mendefinisikan malas nih secara sendiri. Malas itu apa sih? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Bagus ya, dia tadi bagus terus Pak. Bisa dikasih efek tepuk tangan nggak sih? Iya, sama boleh banget tim ya. Thank you Cejunti. Thank you ya Cejunti. Anda menambah pikiran saya. Ini gitu. mengulur waktu biar Andreas mikir sebenarnya Ce. Iya. Nggak, jadi begini. Oke. Begini ya, ini berdasarkan apa yang saya baca, saya membagikan perkataan dari Thomas Aquinas. Nah, mengapa kemalasan itu disebut dosa? Nah, jadi apa yang disebut dosa itu sebetulnya menuntun kita pada apa yang jahat. Jahat itu bisa dalam perbuatannya sendiri atau pada efeknya. Efeknya misalnya buahnya gitu. Nah, malas itu membawa kita pada apa yang namanya kejahatan atau keburukan. Misalnya gini, aku punya kerjaan, ada hal yang harus aku selesaikan lah hari itu, misalnya buka toko atau apa gitu ya. Nah, tapi aku lebih memilih untuk bermalas-malasan, nonton Netflix, main TikTok, Instagram gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat pada rentang waktu yang sedikit itu, rentang waktu sempit, mungkin kita nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita malas-malasan terus dalam waktu sebulan atau 2 bulan, pada akhirnya kita itu usaha kita itu, toko kita bangkrut itu, nggak ada yang beli karena kita tutup terus dong, malas-malasan di Ketika bangkrut kita nggak bisa hidup, kita akhirnya menyusahkan orang lain. Nah, itu adalah efek yang buruk dari kemalasan. Maka dari itu malas itu bisa disebut dosa. Nah, kalau dari definisi malas sendiri itu apa? Kalau menurut Thomas Aquinas itu malas itu adalah sluggishness of the mind which neglects to be good. Kita semua itu dipanggil untuk berbuat baik. Baik itu bukan berarti kita harus sedekah atau apa. Minimal untuk diri kita sendiri. Kita melakukan apa yang baik. Nah, tapi karena kelesuan otak kita, pikiran kita lesu, kita malas berbuat apa-apa gitu. Akhirnya kita yang seharusnya bisa berbuat baik, bisa menghidupi diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, kita malah jatuh pada self destruction tadi. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Cejunti ya, atau ada pertanyaan lagi? Atau mungkin gitu. ada yang mau disanggah lagi Cejunti, boleh banget. Boleh Andreas banget. siap menjawab ya. Saya siap membacakan. Oke, kita beralih dulu ke pertanyaan dari Paus ya. Paus ini nama samaran, nama aslinya Angela, tapi Angela satunya, bukan Oke. Angela psikolog ya. Iya. Angela ini di depan saya ini ya. Angela di depan Anda. Oke. Tidak terlihat kamera tapi ada di samping kita ya. Kenapa sih? Kenapa sih Andre kita itu bisa mager banget? Males mager ini dipengaruhi lingkungan atau diri sendiri ya? Tadi kayaknya sudah dipaparkan ya sebenarnya sama Andreas di awal. Ya. Sebenarnya dari 5 itu kan yang terkumpul dari media sosial. Betul. Itu belum ditambah dengan apa yang saya kumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah gitu kan. Jurnal-jurnal teologi mungkin ya. Iya, kalau misalnya kita tambahkan mungkin enggak cukup 30 menit itu. Nah, jadi gini Jess, Iya. gini ya, saya pernah melihat ada hubungan antara rasa malas dan citra diri yang buruk. Citra diri yang Oke. buruk itu apa? Misalnya kita memandang diri kita itu buruk,
nggak berguna gitu. Kita nggak layak untuk hidup. Dan mungkin kita juga nggak pantas untuk melakukan ini. Kita nggak bisa. Nah, itu kan citra diri yang buruk. Yang seharusnya kita punya potensi untuk melakukan apa, melakukan ini itu. Tapi kita karena melihat diri kita itu nggak mampu, selalu negatif gitu terhadap diri kita, akhirnya kita ya ikut. Karena mindset kita itu negatif gitu. Nah, itu mungkin dari jurnal psikologi yang saya baca. Terima kasih. Jadi kayak seminar, Pak. Tidak Oh, iya, kayak iya. talk show ya. Kayaknya Itu dari jurnal yang bukan saya baca. PW ya? Terima kasih. Oke, Prok, terima prok, prok, kasih. prok, prok, gitu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 4:08, kita punya 2 menit untuk memberi kesimpulan apa aja sih sebenarnya garis besar yang sudah kita bicarakan hari ini. Oke, kalau Bapak dari Andrea. Jessica sendiri apa? Kayaknya saya terus deh. Kalau kesimpulan saya Pak, jangan mager. Nggak dimulai, kemalasan tuh kan sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil kan. Contoh menunda-nunda. Ya, bagi kita ya wes lah nanti, ya wes lah. Nah kata ya wes lah ini seringkali ya wes lah terusan. Akhirnya ya wes lah ini menjadi ya wes lah kuadrat, ya wes lah kubik begitu kan. Banyak sekali alasan yang akan kita kumpulkan untuk menunda pekerjaan. Akhirnya buahnya apa? Ya males. Nah, kesimpulannya intinya gini, ingat lagi motivasi awal kalian melakukan sesuatu, sudah sejauh apa sih kalian melakukan hal ini? Karena ketika kita throwback lagi, kita lihat ke belakang, oh ternyata kita udah jauh banget loh. Tapi kita harus lihat, ketika kita melihat ke belakang, apakah selama ini yang sudah saya lakukan sudah menjadi buah? Sudah berdampak setidaknya bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah itu yang perlu kita renungkan bersama. Dari Oke. Andreas mungkin? Kalau dari saya itu jangan takut bermimpi. Nah, kesempatan itu nggak datang 2 kali, tapi kesempatan itu akan datang bagi orang yang nggak pernah berhenti mencoba. Hidup terlalu bermakna untuk dihabiskan dalam bermalas-malasan. Itu aja. Terima kasih. Oke. Hashtag stop perbahan ya Andreas ya? Hashtag level up gitu ya. Oke baik, kita semua harus level up, kita harus push limit kita supaya menjadi pribadi yang jauh lebih oke ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesempatannya dan atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti PW ini. Saya langsung kembalikan ke tim pujian, silahkan 3 trio artis hits Malang. Baik, terima kasih Jessica dan Andreas. Wah, sangat menarik sekali ya topik kita hari ini. Bagus banget. Benar sekali. Jadi kesimpulan yang bisa dipetik adalah kejarlah mimpi setinggi-tingginya. Iya. Kalau jatuh, kita jatuhnya ke awan gitu. Benar Jangan sekali. setinggi atap ya. Iya, jatuhnya ke lantai. Ya, tapi apapun itu kita cukup bersyukur karena dengan topik yang sangat menarik ini kita bisa lebih dikuatkan lagi, lebih ditingkatkan lagi rasa untuk biar kita tidak mager, ya biar kita tidak hanya rebahan saja di rumah apalagi di posisi masa pandemi ini. Dan marilah saat ini kita mengheningkan lagi. Ada saatnya kita untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai dengan berlompat-lompat. Ada saatnya pula kita memuji Tuhan dengan khusyuk. Dan kita siap untuk maju ke hadirat-Nya lebih dalam lagi. Apakah kita mampu untuk maju lebih lagi supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama? Apakah kita sanggup untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di saat-saat ini? Karena bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa melakukannya sendiri tanpa campur tangan dari Tuhan. Karena Tuhanlah pertolongan bagi kita. Karena Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat
Sang Tanpa Tuhan yang di sampingku, Apakah kita dapat berdiri tegak? ku tak mampu sendiri. Tuhan, karena Engkaulah kuat kami, Engkaulah kuat, karena Engkaulah yang menopang kami. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saat ini kita melambungkan pujian lagi, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat, Tuhan. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah Ku pandang dan kami pun wajah-Mu berseru kepada dan berseru, sebab pertolongan yang datang. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Mari saat ini hidupku. kita memandang wajah Yesus Ku pandang dan berseru kepadanya, wajah-Mu dan berseru, sebab pertolongannya yang datang dari pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan kami, Tuhan. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan kami, jangan lepaskan. karena Engkaulah harapan satu-satunya. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan karena Engkaulah harapan kami, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya harapan kami. Ketika kami jatuh ke dalam dosa, kami membutuhkan tangan-Mu untuk menjamah kami. Ulurkan tangan kasih-Mu kepada kami. Kami siap untuk memegang tangan-Mu kapanpun. Karena Engkaulah penyelamat kami. Biarlah kami menyembah-Mu lebih dalam lagi. Seperti gunung yang tunduk, seperti laut yang bergelora ketika mendengar suara-Mu yang agung. Hanya nama-Mu lah yang patut ditinggikan. Hanya nama-Mu lah yang patut diagungkan. Karena Engkaulah Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
Janganlah engkau berhenti berharap, sebab mujizatku hanyalah sejangkauan doa. Sungguh aku sangat mengasihimu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat engkau menangis, aku menangis bersama-sama denganmu. Serukanlah namaku. Aku tidak pernah lelah mendengar doamu. Seru-serukanlah namaku. Aku akan menjawab engkau. Janganlah cemas, hai anakku. Aku akan memegang tanganmu. Saya meneguhkan sabda ini. Saat engkau sudah merasa lelah, saat engkau sudah merasa putus asa, angkatlah tanganmu, berserahlah penuh kepadaku, dan aku akan mengulurkan tanganmu. Aku akan mengulurkan tanganku untuk menolong engkau. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa, Kau selalu mengulurkan tangan-tanganmu ke dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Kiranya uluran-uluran tanganmu menguatkan kami sehingga rasa-rasa malas kami bisa berubah menjadi rasa-rasa yang penuh sukacita. Kami berterima kasih pula ya Bapa atas jamahan-Mu yang indah ini, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat memuji-Mu bersama orang-orang di sekitar kami. Janganlah Engkau biarkan kami jatuh ke dalam dosa yang sama. Janganlah biarkan kami jauh daripada-Mu.
hendaknya melalui jamahan-Mu yang kami terima sore hari ini, kami benar-benar Engkau mampukan untuk terus mengembangkan diri, untuk produktif, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang Engkau beri dalam hidup kami dengan sebaik-baiknya. Mampukanlah kami memangkai waktu kami untuk melakukan hal yang berguna untuk diri kami, untuk sesama kami, dan yang terutama untuk memuliakan nama-Mu. Maka ya Tuhan, saat ini kami serahkan diri kami untuk Engkau bentuk lebih lagi, dan kiranya Roh Kudus-Mu menerangi kami, agar dalam melakukan segala aktivitas dan pilihan dalam hidup kami senantiasa berpegang pada kehendak-Mu saja. Doa yang kurang sempurna ini hendak kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kami juga mohon perlindungan-Mu Bunda Maria untuk segala aspek dalam kehidupan kami. Kami berlindung di dalam mantul-Mu, mantul keibuan-Mu. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Present Worship kali ini. Tadi perbincangan dari teman kita Andreas dan Jessica itu sungguh berfaedah sekali. Semoga dari situ kita jadi dapat kekuatan, semangat untuk menjalani hidup dengan lebih bermanfaat tentunya. Iya benar sekali, tapi sebelum live ya kalian, ya kita sarankan kalian untuk membuka kamera kalian karena akan ada sesi foto setelah ini ya. Iya, oleh benar panitia. banget. Yuk dibuka kameranya, yang belum dibuka. Ayo tunjukkan wajah-wajah Oke, cantik tunjukkan dan wajah gantengnya. cantik dan gantengnya. Mantap sekali. Belum ada yang dibuka? Waduh, Ayo ini dibuka kemana dong, ini? jangan Ayo malu-malu. dibuka semuanya. Iya. Karena panitia nanti akan screenshot atau take foto ya, take Iya, foto. betul. Bisa take foto nanti ada giveaway. Oh, giveaway. Apa giveaway-nya ini? Giveaway-nya adalah foto rame-rame di Oh Zoom. iya. Nanti fotonya akan di-post di IG ya kadang. Iya, benar, IG KTM benar. Malang otomatis. Jadi tampilkan diri kalian dan mana nih? biar semuanya tahu kalau kalian itu anak-anak KTM. Ayo, Oke. ayo, buka. Ayo terus buka semuanya. Ayo buka semuanya, jangan Belum malu-malu. dibuka nih. jangan Udah ada ragu-ragu. berapa nih yang dibuka? Udah ada berapa nih yang dibuka? Belum ada. Oke. Waduh. Belum? Sudah? Ayo, Ayo dong, jangan malu-malu. Oke, masih terus. Wah. waduh. Ini- Ayo dibuka, jangan Ayo, malu-malu. giveaway-nya Jadi gini, banyak nih. Ada yang- sumbangan giveaway mungkin. Iya. Ya, giveaway-nya dari Tuhan ya, berkat Iya. Tuhan. Yang di belakang panggung itu masih gini-gini. Berkat terus, Tuhan. ayo terus Ayo, dibuka, ayo. terus dibuka. Ayo dibuka, Ayo, ayo, ayo. Oke. Ayo, Bagaimana? kita foto bareng. Apakah Udah. sudah dibuka semuanya? Apa udah dibuka nih? Apakah sudah bisa di screenshot? Oke, Udah bisa baiklah. di-capture, Oke. oke. Tahan semuanya yang sudah dibuka kameranya. Siap, gaya Siap yang paling ya? ekstrim ya. Gaya yang Oke, paling keren. dari hitungan kelima. Oke, sebentar. masih belum? Ya, mumpung ada waktu, silakan Ayo, dibuka ayo, kameranya. Ya, silakan dibuka Siapkan kameranya gerakan semuanya. yang paling hits. Sudah siap? 5, 4, 3, 2, 1. Mantap sekali. Sekali lagi ya. Mas sekali lagi? Iya, giveaway Iya dong. kedua. Oke, biar giveaway banyak kedua. Dari Oke. siapa? Dari Tuhan juga ya, Yosef. Iya dong, benar dari Suka Tuhan. cita kalau sekarang. Iya, nanti jangan lupa follow IG-nya KTM ya. Di Betul. KTM apa? KTM Malang. KTM Ya. Malang, oke. Jessica mau ngasih giveaway? Oh iya, ada Oh iya, TikToknya kita juga. punya TikTok loh guys, jangan lupa di follow Iya. KTM_Malang. Yes, benar. Benar sekali, jadi ada banyak sekali informasi. Ya, sudah siap untuk foto? Siap. Oke, kita foto lagi. hitung mundur ya dari 5, 4, 3, 2, 1.
Mantap sekali. Terima kasih Terima semuanya kasih. sudah datang di Zoom untuk kegiatan Praise and Worship kali ini. Iya. Nantikan Praise Iya. and Worship yang lainnya, yang berikutnya. 2 bulan lagi, jadi stay tune terus di grup WA dan semua sosmed KT Malang, oke? Ya benar sekali, dan juga ada informasi lagi. Di hari Jumat ada apa ini? Ada bento box seperti biasa. Bento Jam box berapa, Kak? Jam 6. Jam 6 Ya. sore, jadi ditunggu Ya. posternya dan ditunggu linknya juga. Linknya Ya. juga. Oke, sip. Ketemu Jangan sampai lagi di ketinggalan. hari Jumat ya. Oke, sekarang karena kita sudah semakin panas, semakin bersemangat, maka nggak ada kata lelah lagi untuk bekerja bersama Tuhan, oke? Ya. Betul loh. Oke, kita mau nyanyikan Jangan Lelah sebagai bentuk semangat kita pada Tuhan. Mari semua goyang bersama, jangan lelah. Jangan lelah, Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari katakan sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Meratakan apa ini? Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Makasih atas kebersamaannya teman-teman. Ayo silakan maju. Siap dibangun. Makasih kebersamaannya teman-teman semua. Jangan lupa ikuti PW kita 2 bulan lagi, oke? Siap. Bergelombang, Bergelombang, tanah yang berlubang, yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar